Jadi ini kejadiannya tahun 2012. Nah di hari pertama itu emang nggak ada gangguan apa-apa kak. Pas waktu di hari kedua itu temen aku ini ngedenger di lantai 2 itu kayak ada suara orang lari-lari. Tadi aku ngeliat anak kecil cowok itu di lantai atas. Terus abis itu mukanya tuh datar, pucat, tangannya begini, terus ngeluarin kepalanya di teralisnya gitu. Terus dia ngeliat gini, tanyanya. Welcome back to Echa Yosia Podcast. Dan malam hari ini teman-teman, kita bakal berbagi cerita pengalaman horor ya dari teman aku yang jauh di sana dari Surabaya ya. Dan podcast kali ini mungkin agak sedikit berbeda karena kita melakukannya dengan secara online ya teman-teman ya, udah kayak ujian. Pada saat Covid kemarin banyak banget yang lewat online ya teman-teman ya. Nah, kali ini aku bakal melakukan podcast online sama teman aku yang dari Surabaya karena aku tuh penasaran, dia tuh punya cerita pengalaman serem banget teman-teman. Yaudahlah, kita nggak usah panjang lebar, nggak usah basa-basi, jadi kita langsung aja sambungkan sama teman aku yang namanya Kak Ana Olive. Let's talk about it. Oke, di sini udah bersama Kak Ana Olive. Halo. Piye kabare? Kabarnya apik. Ya apa kabarnya Mbak Echa ini? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah udah lama nggak berjumpa. Iya nih, terakhir pas ketemu pas lu ke Jakarta ya? Aku ada project podcast di Jakarta. Iya tuh, gue ingat banget tuh terakhir. Berarti berapa tahun? Setahun lalu ada? 2022 akhir Desember. Set, udah 2 tahun kita nggak ketemu cuy. Iya cuy, ya ampun, kapan kesini cuy, kita explore di Surabaya cuy. Ayolah nanti kapan-kapan ke sana lagi lah. Terus Ya. sekarang kegiatannya apa nih? Aku sekarang pengacara, pengangguran banyak acara. Widih, pengangguran banyak acara tuh nyari apa tuh? Enggak, tetap podcast tetap, tapi podcast aku kan di Spotify. Sekarang lagi berusaha untuk nyalain YouTube-nya lagi nih, tapi dengan konten podcast audio aja gitu. Wih, mantap lah. Aduh, jadi grogi nih ngepodcastin podcaster gitu. Enggak lah, aku kan juga YouTuber hits solo explore. Tapi kalau gue kan biasa bangunan-bangunan terbengkalai gitu. Nah, berhubung waktu itu pengen cerita-cerita horor nih kan waktu itu ya, tapi nggak jadi. Nah, aku pengen denger nih cerita horornya Kak Ana. Katanya Kak Ana kan punya pengalaman horor tuh. Boleh lah diceritain lah. Oke. Ini sebenarnya belum pernah aku ceritain ke channel manapun ya. Jadi ini langsung ya? Langsung. Bro, ya. Jadi ini kejadiannya tahun 2012. Nah, kebetulan waktu itu kan aku kuliah di Surabaya. Kebetulan di Surabaya itu aku kuliah di pendidikan di pelayaran. Terus karena aku pengen ambil kuliah umum, jadi aku ambil kuliah double. Nah, kuliah double itu kebetulan jadwalnya tuh Sabtu Minggu, weekend lah. Itu di daerah Malang gitu. Karena waktu itu yang masih menerima itu di daerah Malang. Jadi Senin sampai Jumat aku di Surabaya, Sabtu Minggu aku ke Malang. Nah, karena di sana aku nggak ada kos-kosan, jadi aku sama teman-teman aku ini kebetulan ada berlima, bareng aku 6, itu sepakat mau ngontrak rumah gitu, mau ngontrak rumah deket kampus gitu. Nah, lokasinya ini di daerah Blimbing mungkin. Cuma aku nggak mau mendetailkan alamatnya ya, karena ini katanya sih udah dibeli orang sih rumahnya gitu. Jadi waktu itu berenam ini kebetulan yang 5 ini kan beda-beda daerahnya. Ada yang dari NTT, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malang sendiri, ada yang dari ya pokoknya berbeda-beda lah gitu. Nah, kita sepakat untuk ngontrak rumah. Nah, kita cari-cari tuh rumah di daerah sana. Kebetulan nemu nih rumah, Kak. Jadi rumahnya ini kalau dari kampus itu kurang lebih sekitar jaraknya 500 meter lah.
jadi nggak begitu jauh. Nah, rumah ini itu kenapa kita tertarik dengan rumah ini? Yang pertama, rumah ini itu 2 lantai, terus lumayan besar. Kemudian yang sangat menjadi tertarik adalah sewanya murah. Jadi waktu itu tuh kita dikasih sewa itu seharga 8 juta per tahun gitu. Terus Dengan rumah yang besar, 2 lantai, terus kamarnya ini kebetulan ada 5. Jadi di atas 2, di bawah 3, kamar mandinya itu 2, di atas 1, di bawah 1, kemudian ada dapur. Lebih detailnya kayak gitu. Nah, untuk letaknya itu kamarnya yang 2 ini ada di sisi kiri, yang 1 itu di sisi kanan. Jadi saling hadap-hadapan kamarnya ini. Kemudian depan itu ruang tamu, terus belakang itu dapur. Lalu ada tangga, akses tangga menuju lantai 2. Kemudian di bawah, di samping tangga itu kamar mandi gitu. Nah, akhirnya kita ini deal nih, waktu cek-cek rumah juga lumayan lah, bagus lah, nggak apa-apa lah selama kita buat singgahan aja di situ kan. Kita akhirnya deal-dealan sama yang punya rumah. Nah, akhirnya di hari itu juga kita bersih-bersih rumah itu, Kak. Nah, kebetulan rumahnya itu emang kondisinya agak kotor banget gitu ya. Mungkin nggak pernah, pemiliknya itu nggak pernah ngebersihin. Jadi debunya lumayan banyak, terus terasnya juga banyak daun-daun kering. Habis itu di atas itu banyak sarang laba-laba kayak gitu-gitulah. Jadi kita kayak kerja bakti buat ngebersihin rumah tersebut. Nah, di hari pertama kebetulan 3 orang teman aku ini pulang ke daerahnya masing-masing. Jadi kebetulan kan masih di wilayah Jawa Timur. Nah, aku di situ barengan sama teman aku yang dari NTT itu, karena kita emang nggak pulang, terus komitmen untuk beres-beres gitulah, beres-beres rumahnya, ngebersihin segala macam kayak gitu. Nah, di hari pertama itu emang nggak ada gangguan apa-apa, Kak. Pas waktu di hari kedua itu, teman aku ini kayak ngedenger di lantai 2 itu kayak ada suara orang lari-lari, duduk kayak gitu kan. Lantainya kan dari ubin cor-coran kayak gitulah. Jadi kalau dari bawah itu kedengeran banget duduk kayak gitu. Nah, kita mikirnya waktu itu adalah maling gitu, karena kita mikirnya nggak mikir yang macam-macam lah, mikirnya adalah maling. Maling tuh mungkin. Nah, kita berdua nih nggak berani, Kak, nyamperin ke atas. Antara maling, antara tikus, antara kucing gitulah ya. Cuma kalau antara 2 ini, kucing sama tikus, nggak mungkin suaranya kayak keras banget gitu. Ya udah, kita abaikan dulu aja. Selang 10 menit bunyi lagi tuh kayak ada lari-lari di atas, duduk kayak gitu. Dan ini lebih sering. Tapi langkahnya itu tidak seperti langkahnya kaki dewasa, tapi kaki kayak kaki anak kecil gitu kan. Nah, kita inisiatif untuk naik ke atas gitu kan, ngecek. Kebetulan di atas itu memang belum dibersihkan, kita masih membersihkan di area bawah. Nah, di atas itu kita lagi nunggu teman-teman lengkap semua sambil bawa perlengkapan, baru nanti kerja bakti di atas gitu kan. Pas ngecek-ngecek di atas, kita nyalakan lampu, nggak ada siapa-siapa di sana. Cuma yang ngebuat aneh adalah jendelanya ini ngebuka sedikit. Padahal waktu kita tadi cek-cek di atas itu jendela itu ketutup rapat dan kekunci gitu. Nah, karena kita takut nih maling atau apa, akhirnya kita tutup. Habis itu kita tidur di kosan temen. Jadi kita biarkan ini rumahnya kosong gitu. Iya, nggak berani lah intinya kita tidur di situ. Jadi kita nginep di kosan teman. Nah, besoknya 3 teman aku ini pulang nih ke kontrakan itu tersebut. Jadi kita berdua juga ikutan nyusul. Nah, pada saat itu pas bersih-bersih itu nggak menemukan keanehan apapun. Kita bersih selesai. Nah, akhirnya kita menempati ruangan masing-masing. Nah, waktu itu aku tidur sama temen aku yang dari NTT ini. Kebetulan aku mintanya lantai paling bawah, karena aku nggak mau di lantai atas, karena habis kejadian itu sih, Kak, agak parno sedikit kan. Udah lantai di bawah. Nah, di hari pertama itu yang menjadi gangguan adalah banyaknya suara kayak anak kecil main-main di atas.
Tapi teman-teman aku yang di atas ini nggak ngedengar ada suara anak kecil gitu. Itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua itu gangguan kayak ada suara orang cuci piring gitu. Kayak ada aktivitas di dapur lah, cuci piring, gelontang. Tapi kita tuh inget banget di wastafel di tempat cuci piring itu nggak ada piring kotor, pokoknya nggak ada barang-barang kotor lah, karena kita udah bersihkan dulu sebelum tidur. Nah yang menjadi anehnya adalah yang mendengarkan itu adalah anak-anak yang tidur di bawah, sedangkan tidur yang di atas itu nggak mendengarkan apa-apa dan tidak merasakan hal yang aneh gitu. Jadi selama 5 hari berturut-turut anak bawah ini diteror, seperti kayak suara anak kecil, terus cuci piring, kemudian ada aktivitas di kamar mandi, kemudian ada suara orang kayak ngegeret-geret meja gitu, kursi dan lain gitu. Udah kemudian waktu itu terus kemudian di bulan bulan Maret kalau nggak salah. Nah karena aku ada ujian di kampus Surabaya, aku nggak pulang tuh ke Malang. Nah di situ kita kan ada grup, waktu itu masih zamannya ini sih BBM ya, BBM, BlackBerry Messenger. Nah itu kita ada grup di situ Kak. Nah waktu katanya teman aku sih setiap malam Jumat, lebih tepatnya sih malam Jumat Legi, itu banyak banget gangguan-gangguan yang ngebuat mereka nggak nyaman tidur di situ. Jadi pada saat malam Jumat Legi, mereka memutuskan untuk tidak tidur di kos-kosan atau di kontrakan. Pokoknya setiap malam Legi lah, itu memutuskan untuk tidak tidur di kos-kosan atau di kontrakan karena banyaknya gangguan-gangguan yang sama sih, gangguannya sama seperti yang di awal, seperti kayak suara anak kecil, habis itu suara orang lagi cuci piring, aktivitas di kamar mandi padahal nggak ada orang, dan lain-lain kayak gitu. Nah kemudian aku balik lagi nih, karena di kampus yang di Surabaya itu libur, jadi aku memutuskan untuk stay di Malang. Nah waktu stay di Malang itu gangguannya makin menjadi-jadi. Jadi di bulan kedua minggu pertama kebetulan waktu itu ada pacarnya teman aku. Nah pacarnya teman aku ini lagi main lah ke kontrakan bareng temanku. Nah aku posisinya di kamar. Nah teman-teman yang lain itu pada keluar, ya weekend lah gitu kan, malam mingguan gitu. Nah pas aku lagi ini lagi versinya si cowoknya temenku ya, itu dia bilang katanya dia melihat ada sosok perempuan memakai dasternya ini kayak daster batik gitulah Kak, lengan pendek ini ya, pokoknya daster ibu-ibu gitu ya. Itu tuh keluar dari kamar temen aku, terus habis itu menuju ke arah dapur. Nah si cowoknya temanku ini cuek, mikirnya oh mungkin ada ART, kita mikirnya dia tuh kita menyewa ART atau mungkin ada saudara dari kita gitu kan, jadi tidak begitu peduli gitu kan. Nah setelah itu dia balik lagi, si cewek ini masuk lagi ke kamar, tapi kayak gak ada raut wajah kayak senyum apa datar gitu aja lah, gitu ya. Udah masih ngobrol, kemudian si cewek ini keluar lagi menuju kamar mandi lagi gitu kan. Nah terus abis itu aku tuh keluar Kak, aku keluar dari kamar mau ke kamar mandi. Nah si cowoknya ini bilang ada orang di kamar mandi gitu kan. Aku nanya apa, si Sari, temen aku kan namanya ada Sari tuh. Enggak, bukan, itu ART ya, kamu sewa ART ya. Terus si pacarnya itu bilang, si temen aku yang cewek itu bilang, enggak, kita nggak ada sewa ART di sini. Emang kenapa sih? Nggak usah nakut-nakutin deh, dia bilang gitu kan si ceweknya. Enggak, aku tadi tuh ngeliat 2 kali ada orang mondar-mandir tuh dari kamar itu, terus ke kamar mandi, terus masuk kamar lagi, terus masuk kamar mandi lagi, gitu kan. Terus enggak, kita di sini nggak ada sewa ART, kita kan gitu. Oh mungkin itu kali
saudaranya teman kamu, dibilang gitu kan. Enggak ada siapa-siapa, kita di sini cuma bertiga doang gitu sih. Kayak teman aku ceweknya tuh bilang gitu. Karena aku ini orangnya penisirin banget kan, aku buka tuh kamar mandi, ternyata nggak ada siapa-siapa kak. Terus si teman aku bilang, beneran itu tadi ada orang di sini, bilang gitu kan. Terus aku bilang gini, nggak ada orang. Dari mana? Orang dari tadi kita bertiga di sini, cewek 2, cowok 1, bilang gitu. Ya udahlah, kita kayak melupakan hal itu. Nah karena aku ini parno nih, balik lagi ke kamar, akhirnya aku nimbrung tuh ke mereka, ngobrol-ngobrol. Jadi kita duduk di sofa bertiga, cuma hadap-hadapan, duduk di bawah gitu loh kak, meja gitu, tapi hadap-hadapan gini. Selang nggak berapa lama itu si cowok itu ngeliat, kan ini kan tangga terus lantai atas. Nah jadi posisi ruang tamu itu pasti fokus kelihatan dari atas kak. Masuk nggak ya? Pokoknya kalau kita dari atas itu, balkon atas itu kelihatan, turun ke bawah itu kelihatan ruang tamu. Nah di tangga itu temboknya itu ada teralis besi gitu buat penyangganya gitu. Nah di situ dia ngeliat ada anak kecil, jadi anak kecilnya itu pegang di teralisnya gitu, terus kepalanya dikeluarin gini itu sambil ngeliatin si cowok itu. Nah karena si cowok itu udah merasa nggak enak hati, terus merinding, dia udah mikirnya yang aneh-aneh. Akhirnya cowoknya itu bilang gini, kita beli nasi goreng yuk, keluar yuk, gitu. Nah kalau kita kan udah makan nih, tapi karena kita udah ngeliat raut mukanya yang udah aneh, udah ayo dua gitu kan. Akhirnya kita keluar tuh sekitar jam 9:30 malam kak. Kita keluar, terus kita kuncilah pintu rumahnya dan bla 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 gitu kan. Nah nyampe di tempat makan itu, warung nasi goreng itu, aku nanya, kenapa tiba-tiba ngajak makan nasi goreng? Kan tadi udah makan bareng, karena kita tadi udah makan bareng kak sebelumnya di kosan. Dia cerita tuh, tadi aku ngeliat anak kecil cowok itu di lantai atas, terus abis itu mukanya tuh datar, pucat, tangannya begini, terus ngeluarin kepalanya di teralisnya gitu. Nah dari situ kita nggak berani pulang kak. Terus kalian kemana? Kenapa? Terus kalian kemana? Masih stay di cari warkop sampai pagi gitulah, nyari warkop yang 24 jam sampai pagi, baru subuh kita berani pulang itu. Nah kemudian teman-teman kita udah pulang semua. Terus keanehan berikutnya itu keanehan berikutnya itu di lantai atas, teman aku di kamar yang 1 itu di atas, anggap aja namanya temanku yang di atas tuh Sari sama Nia. Nah kamarnya kan sendiri-sendiri, cuma aku doang yang berdua, karena kan aku nggak selalu stay di situ gitu kan. Jadi Nia itu Sari itu ngomong, kok ada rambut ya di dekat pintu kamarnya gitu. Sedangkan rambutnya ini panjang banget, sedangkan anak-anak yang di kos itu tuh nggak ada yang rambutnya panjang kak. Jadi apalagi aku bondol banget, kayak cepak banget, sedangkan teman-teman yang lain itu paling segini semua, sedangkan rambutnya itu ada sekitar 1 meteran lah panjangnya itu. Serius itu? Nah, serius kak, dan itu rambutnya itu cuma beberapa helai, jadi bisa dihitung lah pakai helai-helainya gitu. Nah karena kita masih mikirnya logika ya, masih nggak mau mikir yang aneh-aneh, kita buang tuh rambut ke kloset gitu. Besoknya di kamar selanjutnya, di kamarnya Nia itu nemu rambut lagi kak, sama, dan rambutnya ini sama banget kayak yang ditemuin di kamarnya Sari gitu, panjang, dan ini jauh lebih banyak gitu dari yang sebelumnya. Kalau misalnya yang sebelumnya 5 lembar, nah ini yang punya Sari ada 10 lembar gitu, 10 helai gitulah. Kita buang tuh sampai di kamar bawah, di kamar mandi dulu, itu kita nemuin helai rambut juga, itu di tempat pembuangan air itu yang di saringan itu kita nemuin rambut dengan rambut yang sama. Terus pokoknya bergilir semua kamar itu nemuin rambut yang sama. Dari sini kita mulai merasa aneh, ini ada apa
gitu kan. Ini kesalahannya di mana gitu. Tapi kita masih mikirnya udahlah kita tahan-tahan dulu lah, karena waktu itu kita lagi bayar kontrakannya itu 3 bulan full Kak, sebesar 24 juta kan, 1 tahun 8 juta tuh waktu itu 2012 tuh kita bayar 3 bulan full, 3 tahun full gitu, karena kita pengennya kita bayar sampai kita lulus gitu, nggak mau nandon uang lah, kan waktu itu udah ada uang kan. Nah kemudian keanehan berikutnya itu di minggu kedua di bulan kedua gitu. Ada suara tahu tek. Nggak apa. jadi yang di minggu kedua bulan kedua itu keanehan berikutnya, kita sering mendengarkan suara orang lagi aktivitas lagi, cuci piring, terus habis itu keluar kayak ya pokoknya adu gelas sama piring itu beradu, sendok, terus habis itu ada yang mandi gitu, biru, padahal nggak ada yang mandi Kak. Kita waktu itu lagi ngumpul di satu kamar, soalnya kita berenam itu ngumpul di satu kamar, dan kebetulan itu di kamar lantai atas, sedangkan kita mendengarkan suara orang mandi itu di lantai bawah, deket tangga, yang kamar mandi deket tangga gitu. Kita takut tuh Kak mau ke bawah itu, jujur aja kita takut gitu kan. Nah nggak ada yang berani tuh, udah kita halu kali ya, udah kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah emang waktu itu kita agak sompral sih, ngomongnya lagi ngomong masalah cerita horor gitu Kak. Karena kampus yang kita tempat itu kebetulan agak angker gitu, cerita dari teman-teman gitu kan, itu ada angker, jadi kita cerita horor gitu kan. Nah di menit keberapa gitu, menit ke-7 atau menit ke-10, sampai 10 menit itu ada suara lagi Kak, orang mandi biru, kayak orang mandi cowok gitu lah, cowok mandi itu kan asal kan biru gitu. Dari situ kita berani untuk ngecek ke bawah, kita rombongan nih ke bawah, kita kayak pegang-pegangan gitu turun ke bawah lewat tangga. Dan pada saat kita, kebetulan yang buka pintu tuh aku, pada saat aku buka pintu ternyata nggak ada siapa-siapa di situ, dan lantainya tuh masih kering Kak, nggak ada genangan air, nggak basah gitulah. Merinding. Gitu. Merinding itu udah mulai aneh tuh, ini kenapa anjir gitu kan. Udah akhirnya kita memutuskan selama beberapa depan kemudian kita memutuskan untuk tidur bareng-bareng satu kamar tuh. Dan kita memilih di lantai atas waktu itu kesalahan Kak, kita milih lantai atas tuh, dan itu kita milih kamarnya si Nia. Nah kebetulan kamarnya Nia ini deket sama balkon buat tempat jemur pakaian gitu Kak. Nah jendelanya itu menghadap ke balkon, jadi kita tuh kayak melihat jemurannya gitulah yang digantung-gantung gitu kan. Nah anjing merinding. Nah puyeng gua dengerin cerita lu. Waktu itu aku nggak ada Kak, aku lagi ke Surabaya. Nah lagi ada kegiatan basis gitu kan. Nah waktu itu temen aku nih cerita, jadi mereka berlima itu memutuskan untuk tidur di kamar atas. Nah di balkon itu kan ada kayak tali buat jemuran. Nah itu tuh banyak ngegantung hanger, apa itu kaspop ya bahasanya, hanger benar, hanger ya bahasa Jawa, gantungan baju lah, gantungan baju ya itulah pokoknya ya, nggak ngerti aku bahasa Indonesia nih. Nah di situ dia ngegantung banyak tuh punyanya anak-anak emang itu, tapi nggak ada baju yang ngegantung karena posisinya di situ habis hujan gitu, malam waktu itu hujan terus Kak gitu kan. Nah lagi kita itu mereka tuh lagi ada yang ini main handphone, ada yang main laptop, ada yang ngobrol-ngobrol, nonton film. Nah waktu fokus, lagi anak-anaknya fokus, ada teman aku ini tiba-tiba nggak sengaja itu ngadep ke arah jemuran itu. Nah pas ngadep di jemuran itu, anjir gue merinding, pas ngadep di jemuran itu dia ngeliat kayak ada baju, jadi kan ada hanger ya. Di hanger itu kayak ada baju ngegantung, tapi bajunya itu kayak terusan kayak jubah gitulah, nggak ngelihat warnanya sih, kayak
bayangan gitu. Jadi dia ngeliat ada baju kegantung di hangernya, tapi yang menjadi aneh posisinya, kalau baju di hanger itu kan ini lengannya itu kan ke bawah gini ya. Nah itu enggak, jadi ini begini gini gitu. Nah karena temen aku ini agak rabun matanya, Terus kayak itu kacamata strut, terus dia ngeliat gini tanyanya, terus habis itu dia yang begini, terus dia ngeliat kepalanya tuh tiba-tiba begini, langsung lari kak ke bawah kak mereka, sampai jatuh ke tangga juga gitu. stres sih gue sih, kalau jadi kalian stres banget sih sumpah. Iya, habis itu pas lari ke bawah, tiba-tiba pintunya kamar Nia itu kan tadinya kebuka tuh. Nah mereka kan ngumpul di ruang tamu begini-begini tuh di sofa pada dusul-dusulan gitu, takut kan, karena posisinya itu sekitar jam 11 malam, jam 11 jam 12 malam, pokoknya hampir tengah malam, belum tengah malam. Nah waktu dia udah dusul-dusulan di situ, tiba-tiba kamarnya Nia tiba-tiba langsung brak, nutup pintunya kenceng tuh. Dari situ mereka telepon nih pacarnya masing-masing, sini cepetan sini gitu kan. Cuma mereka inisiatif untuk kebuka pintunya supaya biar nggak dipikirnya itu Aneh-aneh. kumpul kebo lah gitulah ya, namanya juga kan kontrakan cewek gitu tuh. Nah abis itu besoknya karena kita memang ada kegiatan, jadi kita nggak bisa untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi kita tetap stay di kos-kosan itu kak, di kontrakan itu sampai di bulan bulan ketiga. Pokoknya kita tuh keluar tuh cuma 3 bulan doang. Kita bertahan cuma 3 bulan doang. Jadi di bulan ketiga, minggu pertama, hari Selasa, gue inget banget, hari Selasa itu kita masih kumpul-kumpul di bawah di ruang tamu. Itu ada aku itu. Nah di situ si Nia ngeliat ada yang mondar-mandir itu di tangga, bukan di tangga, di atas, dari yang kelihatan dari ruang tamu itu kak, mondar-mandir. Tapi ini anak kecil cowok gitu, jadi mondar-mandirnya cuma jalan, tapi jalannya cepet gitu kan, terus kesana, terus mandi lagi situ, terus kesana, terus tiba-tiba lari, terus tiba-tiba jalan pelan. Pokoknya random banget lah dia jalannya kayak gitu kan. Terus dia ngomong, anak tetangga pada main kesini ya gitu, karena memang sering ada anak tetangga itu pada main kan. Kita tuh kan suka anak kecil sih kak, jadi kita tuh punya banyak jajan, jadi kalau anak kita suka ngasih jajan ke anak tetangga gitu. Itu kejadiannya siang kebetulan, anak tetangga pada main ya gitu. Enggak, siapa, si Andi main ya, bilang gitu. Enggak, Andi tuh lagi mudik sama mamanya sama papanya ke Jawa Tengah, bilang gitu kan. Emang kenapa sih gitu? Enggak, gue dari tadi ngeliat ada anak kecil itu mondar-mandir di atas, cuma mondar-mandirnya tuh random banget, tiba-tiba jalan cepet, tiba-tiba lari, tiba-tiba jalan pelan-pelan, tiba-tiba kayak model lari tapi modelnya slow motion gitu kak, lucu pokoknya, random gitulah. Nah disitu gak usah nakut-nakutin dah, dibilang gitu kan kita itu. Iya beneran anak kecil, Andi bukan sing. Bukan. Nah si teman aku ini nggak percaya kak, tanyalah ke rumahnya si Andi, kebetulan itu cuma beda 2 rumah dari kita. Nah di situ ada neneknya. Nek, Andi di rumah? Oh Andi nggak ada, Andi lagi mudik ke Jawa Tengah ke rumahnya bapaknya, bilang gitu kan. Langsung temen aku balik, guys kita kayaknya nongkrong dulu yuk gitu. Oh ya udah ayo, karena udah ngeliat raut muka teman aku yang aneh itu, ya udah kita ayo. Terus kita mikir kan, di warkop itu kita mikir, masa iya sih siang-siang ada setan anjir, bilang gitu kan. Ya masalahnya aku ngeliat beneran di situ mondar-mandir kayak gitu kak. Sampai pada akhirnya kejadian fatal itu di minggu kedua bulan ketiga. Jadi minggu kedua itu kita sudah mulai mencium bau yang tidak sedap gitu, kayak bau busuk gitu kak. Nah bau busuk karena kita mikirnya itu adalah bau bangke tikus gitu kan, takutnya kan ada tikus kejepit terus mati, kita nggak tahu. Nah kita cari tuh kak,
cari sumbernya di mana sih gitu kan, di mana gitu. Terus dicari di atas gak ada, di balkon gak ada, di atap gak ada, pokoknya kita cari-cari lah di saluran pembuangan air itu gak ada, kita cari Kak. Tapi tiba-tiba hilang baunya. Ya udah, kita mikir lah besok aja lah kita cari lagi, karena memang posisinya sampai malam kita cari tuh nggak ada. Nah besoknya kan hari Minggu nih Kak, kebetulan kita lagi libur karena habis selesai ujian. Nah waktu itu kita cari aja lah bangkainya. Emang sih nggak kecium, tapi takutnya nanti kecium lagi malah jadi busuk, malah jadi nanti ini belatung-belatung, bahaya buat kesehatan kita. Jadi kita cari lagi Kak, cari lagi itu nggak ada. Sampai akhirnya yaudahlah kita ini taruh kamper lah di setiap sudut gitu kan, naruh kamper. Kebetulan kita cari beli yang gede-gede tuh Kak, kamar mandi kan. Malamnya itu di jam 8:30 di jam 11, pokoknya setiap jam 11 tuh gangguan itu selalu ada. Jadi jam 11 tuh bau bangkai tuh muncul lagi Kak. Kita cari lagi tuh Kak, kita cari lagi kemana sampai kita tuh nggak bisa tidur. Sampai akhirnya salah satu teman aku itu kayak mengklaim bau bangkai itu ada di sekitar bawah tangga gitu. Nah kita cari tuh di bawah tangga, emang kebetulan di bawah tangga itu banyak barang-barang Kak, kayak tikar, kayak kardus gitu kan. Kita bongkar lah di situ, sekaligus kita bersihin. Tapi nggak ada Kak, nggak ada apa-apa di situ. Maksudnya nggak ada bangkai, kotoran tikus pun juga nggak ada di situ, bersih lah ibaratnya. Capek kan, istirahat. Nah pas malamnya itu bunyi lagi tuh kayak orang cuci piring segala macam. Nyari-nyari ya. Tapi nggak nemu nih Kak. Nah di waktu itu akhirnya kita memutuskan tidur karena capek kan. Kita tidur di ruang tamu, beber ini tikar gitu kan di situ. Ya udahlah rame-rame gitu kan sambil nonton TV gitu. Kebetulan TV-nya itu acaranya horor juga gitu. Gak salah acara horor itu apa ya, aku lupa gitu. Acara nyali, tapi bukan dunia lain gitu. Nah pada saat kita lagi nonton TV itu di dapur ada bunyi-bunyi lagi gitu kan. Tapi bunyinya tuh bukan orang cuci piring, tapi kayak bunyi orang ini kayak ting-tingin sendok sama gelas, ting 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 gitu kan. Nah semua refleks noleh ke dapur, ke arah dapur. Nah pas noleh ke arah dapur itu kita ngelihat jadi kan ada meja dapur tuh, meja yang dari ubin. Dapur itu buat nata-nata makanan. Nah di situ ada orang itu duduk, tapi ngadepnya itu ke arah sana, membelakangi kita duduknya itu. Lagi duduk gini, rambutnya panjang banget sampai pantat, nggak tahu ya sampai seberapa, tapi emang itu dia posisinya duduk panjang banget. Terus kita kalau baju itu nggak tahu bajunya pakai baju apa, tapi bukan baju putih yang ala kuntilanak, itu bukan gitu, mungkin kayak daster atau apa. Nah duduk terus ininya segini bajunya sambil ngebelakangin kita gitu, tapi rambutnya tuh rapi, nggak berantakan yang kayak kuntilanak itu. Nah dari situ kita mulai merinding Kak, udahlah baca doa, ada yang baca doa Bapak kami, ada yang baca apa segala macam gitu kan, sampai akhirnya itu sosok hilang. Nah terus karena kita sudah tidak tahan dengan hal-hal seperti ini, akhirnya kita laporan nih ke yang punya kontrakan gitu kan. Nah kebetulan rumah yang punya kontrakan itu tidak jauh dari rumah yang kita tempatin gitu kan, ya sekitar beda 2-3 gang lah. Nah di situ kita besoknya ngomong nih, kita laporan bahwa kita ada kejadian seperti ini, gangguannya itu selalu di jam 11 malam. Kemudian gangguannya ini berupa kayak sosok anak kecil sama perempuan, tapi perempuannya ini yang kita lihat sering itu bukan perempuan yang seperti kuntilanak gitu kan, cuma perempuan yang pakai baju daster dan lain-lain lah kayak gitu. Nah yang punya kontrakan ini akhirnya berinisiatif manggil temennya, jadi dia tuh punya temen Kak. Nah temennya ini paranormal, kebetulan dipanggil lah ke rumah kontrakan tersebut gitu kan. Nah besoknya itu datang lagi si ibu punya kontrakan ini sama paranormalnya.
dicek pokoknya ritual-ritual gitulah Kak, kayak minyak apa segala macam, dicek segala macam ke kamar masing-masing segala macam dari atas bawah. Sampai akhirnya puncak titik temunya itu si paranormal itu mencurigai di bawah tangga gitu, di bawah tangga, karena di bawah tangga itu kan tangga, terus di sini kan biasanya ada sekat ruangan kan buat naruh barang. Nah dia itu mencurigai yang di situ gitu. Nah Bu, saya tuh mencurigai di sini tuh ada sesuatu, dia bilangnya gitu. Dia tidak menjelaskan bahwa di situ ada jenazah atau apa gitu ya, tapi dia menjelaskan di situ ada sesuatu gitu, bisa dibongkar apa enggak gitu kan. Nah kenapa Pak, bilang gitu kan, kenapa Pak? Enggak, soalnya saya itu cari sesuatu itu di sini, saya kayak ngerasa ada orang di dalamnya gitu, tapi saya masih ragu itu orang atau benda. Pokoknya saya mencurigai ada sesuatu di situ gitu kan. Terus si ibu kontrakannya gini, ya udah besok aja Pak kita bongkar gitu. Akhirnya si ibu kontrakannya ini manggil orang kebetulan kayaknya saudaranya sih ya yang dipanggil itu, kita nggak tahu tukang atau apa, satu orang. Nah akhirnya yang di bawah tangga itu dibongkar Kak, kubingnya dibongkar. Terus pas dibongkar itu ternyata dia menemukan kerangka di situ, kerangka. Nah kerangkanya itu pas dibongkar lagi ternyata ada 2 kerangka. Ya ada 2 kerangka, posisinya kerangkanya itu masih mengenakan baju. Nah bajunya itu yang kita lihat waktu kita ngelihat sosok perempuan yang memakai daster batik warna coklat, dan yang satunya itu masih mengenakan baju ya anak kecil, piyama anak kecil warna biru, kayaknya cowok atau cewek kita nggak tahu ya, tapi kayaknya cowok deh, karena memang waktu kita dihantuin itu tuh sosoknya anak laki-laki gitu. Nah kita bongkar lagi dan kerangkanya ini masih utuh. Jadi pas ditelusuri, karena ini si paranormal itu akhirnya kayak flashback gitu loh Kak, bisa flashback gitu loh. Jadi di sini itu pada saat 2 jenazah ini dikubur di situ, itu posisinya lagi pingsan. Dan posisinya pas dikubur itu pingsan terus bangun, tapi ternyata mereka sudah tertimbun pasir segala macam, kehabisan nafas, akhirnya meninggal di situ. Nah karena kita penasaran ya, kita tanya nih sama ibu kontrakan. Terus akhirnya ibu kontrakan itu menjelaskan bahwa sebenarnya ibu kontrakan ini itu sebelum kita ngontrak di sini nggak lama, dia itu baru beli rumah itu dari seseorang. Nah seseorang itu laki-laki, ya usianya masih sekitar 40-an lah ya. Nah kenapa rumah ini dijual murah, makanya dibeli sama ibu kontrakan itu. Kenapa kok dijual murah? Karena katanya si laki-laki ini butuh biaya, alasannya untuk mencari istrinya sama anaknya. Katanya istrinya sama anaknya itu minggat gitulah Kak, pergi entah kemana. Jadi ceritanya waktu itu si suami ini kan pengangguran. Nah dia tuh kan suka nongkrong di pos kamling gitu, pos kamling emang di depan gang itu ada pos kamling, jadi dia tuh sering nongkrong di situ malam. Nah karena habis cekcok atau apa, dia pulang terus balik lagi nih ke pos kamling gitu, jam 11 malam tuh pulang, balik lagi ke pos kamling. Nah pas balik lagi ke rumah, katanya si cowok itu ya, versi si cowok itu cerita ke si ibu kontrakan itu, dia ngeliat di lemarinya itu sudah tidak ada tas sama baju-baju istrinya. Terus pas dibuka di lemari anaknya itu juga udah nggak ada tas sama baju anaknya. Nah pas dicari-cari nggak ketemu, terus dicari ke rumah orang tuanya juga katanya nggak pulang. Nah karena dia katanya sudah depresi, stres,
akhirnya dia ngejual murah rumah itu gitu ke si ibu kontrakan ini gitu. Nah, ibu kontrakan ini karena rumahnya ini dijual murah, akhirnya dibelilah sama si ibu kontrakan ini. Nah, karena si paranormalnya ini punya keahlian gitu, dilakukanlah mediumisasi, Kak. Mediumisasi ke kebetulan yang menjadi mediumnya itu yang tukangnya itu saudaranya si ibu kontrakan. Nah, cerita yang asli adalah dari versi arwahnya si ini ya. Jadi di situ ada kita, Kak. Sebetulnya ada kita. Gua nggak demen nih cerita-cerita begini nih. Jadi waktu itu memang mereka itu lagi cekcok nih, ya cekcok finansial lah segala macam kayak gitu. Nah, setelah itu si suami ini pergi gitu dengan bilang, aku mau ke pos kamling aja lah gitu lah, aku mau ronda gitu. Nah, gak lama kemudian jam 10:30 itu pulang cekcok lagi, nggak ngertinya tanpa sengaja si laki-laki ini tuh menampar istrinya keras banget sampai akhirnya bentur ke tembok. Dan waktu itu nggak sengaja seketika itu langsung meninggal. Pingsan atau meninggal aku nggak tahu gitu. Nah, karena dia takut nih kenapa-napa, ibu anaknya dengan cara dibental gitu. Terus abis dikubur di bawah tangga itu. Nah, posisinya si ibu ini itu masih setengah sadar alias pingsan. Nah, pada saat dia membuka mata, kondisinya dia sudah dikubur. Gitu. Akhirnya dia meninggal di situ. Gitu. Terus karena si ibu kontrakannya ini nggak mau ngelaporin ke polisi, Kak. Nanti pasti dipasang garis polisi. Nanti bakal banyak orang segala macam. Iya, dan ini rumahnya yang mau dijual atau dikontrakan. Jadi si ibu kontrakan ini tidak melaporkan hal ini ke polisi, melainkan kerangkanya ini dikuburkan oleh si paranormalnya itu dengan keadaan secara baik gitu. Dan di saat itu juga kita udah nggak mau nih, Kak, meneruskan di situ. Jadi kita kayak diberi uang kembali lah sama si ibu kontrakannya. Kayak ibu kontrakannya itu kayak memaklumi dan ngasih duit kembalinya, tapi mungkin dipotong lah karena dibuat biaya untuk pembongkaran itu. Kita sih nggak masalah sih, Kak, kalau misalnya 1 tahun itu diambil nggak apa-apa, yang 2 tahun kita disuruh balikin. Cuma karena ibu kontrakannya kasihan sama kita gitu, akhirnya dikembalikan full, cuma minta ganti rugi untuk biaya pembongkaran itu ya nggak banyak lah. Dari situ akhirnya kita pindah, Kak. Nah, kemarin itu nggak sengaja aku kan ada event di Malang bulan 2022 ya 2022 bulan akhir Desember itu aku ke Malang. Kok 2022 2023 sorry 2022 kan kita ketemu ya. Itu ke Malang. Nah, karena aku tuh pengen ngeliat gitu, flashback gitu, aku lewat tuh ke rumah itu dan ternyata rumah itu udah dihuni orang lain gitu, Kak. Jadi aku nggak berani untuk ngasih tahu detailnya di mana karena rumah itu sekarang kayaknya dijadiin kos-kosan. Iya, jangan gitu. Kasihan. Gila, tapi serem. Sumpah merinding gue dengernya dari yang pertama digangguin ya kan, dari banyak interaksi segala macem. Kalian selama 3 bulan itu digangguin terus ya kan, dan ujung-ujungnya yang kalian nggak tahu ternyata rumah itu bekas ada penemuan kerangka gitu loh. Jadi kita kayak mikirnya tuh mereka nunjukin ke kita itu kayak mereka tuh kayak ngasih tahu bahwa aku tuh di sini gitu loh. Tapi karena kita takut ya dengan penampakannya itu, jadinya kita kayak nggak ngeh kalau mungkin mereka mintanya kalian harus nemuin kita di sini gitu. Cepet-cepetan nemuin kita di sini untuk dikuburkan secara lebih layak gitu, Kak. Mungkin ya mindset kita kan pemikirannya kayak gitu. Cuma kan karena kita udah parno duluan ya, jadi kan kita nggak ada pemikiran di situ gitu. Gila, gokil lah. Gue kalau jadi kalian stres gue mah beneran, mungkin nggak akan bertahan selama 3 bulan mungkin ya, karena udah maksudnya kejadiannya tuh hampir berturut-turut gitu kan. Terus kenapa kalian nggak
nggak kalian mikirnya sayang kali ya udah bayar 3 tahun gitu ya, makanya nggak pindah ya. Ya, tapi ada hikmahnya juga sih kalian bertahan di situ, jadi kan ketahuan tuh sisi gelapnya dari rumah itu, ya kan? Jadi makanya itu kita kayak, jadi kita kalau sekarang tuh kalau dulu akhirnya kita pindah tuh kayak kita mikir-mikir dulu, nyari-nyari ini rumahnya aman nggak segala macam. Tapi dari situ kita kayak tidak berusaha untuk menyewa rumah, jadi kita lebih ke kos-kosan aja yang banyak orang. Soalnya kalau di kos-kosan banyak orang kan, kalau ada apa-apa kan banyak yang bantu gitu kan. Yang benar-benar kos-kosan lah ya. Karena kan kalau yang benar-benar kos-kosan itu pasti sejarah-sejarah dari kos-kosan itu pasti ada gosip-gosip gitu kan. Betul. Kalau rumah kan kita kan nggak tahu gitu kan. Karena kan rumah lebih ke privacy lah gitu. Ya, ngeri banget sumpah asli. Harusnya tuh rumahnya kosong. Kalau kosong kan bisa kita explore gitu. Enggak lah, temannya udah ada yang nempatin juga. Iya, itu kalau terbengkalai ada sejarahnya tuh rumah. Ya kan, bekas begitu tragedi yang sangat amat menyeramkan dan juga menyedihkan. Ya, banyaklah kasus-kasus seperti itu ya. Nggak cuman di Malang doang, kemarin-kemarin juga banyak banget berita-berita yang akhirnya seperti itu ujungnya gitu loh. Itu sering banget tuh kejadian tuh sekarang-sekarang ini. Ya, kita sebagai pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini adalah tetaplah berpikir untuk berpikir positif, terus lebih sehat ya kan. Kalau ada masalah, menyelesaikan semua masalah dengan kepala dingin. Betul, jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti tadi. Terakhir ada quotes nggak nih dari Kak Ana nih? Quotes of the day. Apa ya? Bingung mikirnya. Ya apa? Harus ada quotes. Ya itu tadi sih sudah dijelaskan ya. Kalau kalian mempunyai masalah dengan pasangan kalian, dengan teman kalian atau siapapun itu, berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin, dengan hati yang baik, tidak dengan emosi yang penuh, agar tidak menjadi suatu masalah yang membuat rugi kita sendiri dan orang lain gitu. Wede, mantap. Oke lah, kayaknya cukup sekian dulu. Terima kasih buat Kak Ana udah mau nih makasih banget join ke podcast aku. Ntar kapan-kapan aku dong ngisi podcast. Iya, makasih ya. Ini namanya podcaster di podcastin gitu. Ya kan? Mereka lucu. Podcast saya dulu yang udah bubar, namanya podcaster bikin podcast. Tapi waktu itu gue ngasih cerita ya ke lu ya waktu itu ya. Lu yang bawain kan waktu itu ya? Ngasih. Tapi itu masuk di podcast aku di Spotify. Nanti kapan-kapan gue ngisi di YouTube lu lah. Indra ke-6. Kapan-kapan gue ngisi di podcast lu yang di YouTube ya. Oh, harus Kak. Bentar ya, saya promosi hati saya. Promosiin dong. Bikin konten podcast. Lah, bukannya udah tayang ya? Kan tayang kan? Masih audio. Iya, masih audio. Aku pengen yang kayak kita interview gitu sebenarnya. Ya udah, bisa lah nanti lah. Pasti bikin collab ya. Nunggu. Siap. Ya wis lah, nanti kapan-kapan aku ke Surabaya, kita ketemu lagi lah. Oh iya, harus. Kita explore bareng. Kita belum explore bareng gitu ya. Harus collab explore bareng. Tapi lu kalau sekarang explore takut gak? Kan udah lama gak explore? Enggak sih. Sebenarnya tuh aku lagi pengen banget untuk explore sih ya Kak. Cuma ya tadi kan kendalanya seorang explorer itu susah banget nyari lokasi satu. Sekarang kan lokasi kan terbatas banget ya, kayak susah banget. Terus di Surabaya tuh udah nggak ada lokasi, susah gitu. Jadi aku pengennya ke Jakarta kali ya. Boleh nanti kamu ke Jakarta lagi. Ntar gue jemput lagi. Yep. Di bandara. Nanti lah kalau misalnya aku ke Jakarta pasti aku kabarin aja. Siap. Oke lah, thank you Kak Ana. Sampai ketemu lagi di lain podcast dan cerita. Bye-bye.